Pemirsa Metro TV Lampung, di segmen kali ini kita akan membahas berita apa saja yang hits dan trending topik di 3 multiplatform Lampung Pos lainnya. Mulai dari lampos.co, lampungpos.id, serta sai100fm.id. Dan saat ini sudah ada 5 berita trending topik di lampos.co, di antaranya BPBD Lampung catat data sementara 8.704 jiwa terdampak banjir di sejumlah wilayah. Seekor gajah jinak di Taman Nasional Waikambas ditemukan tewas. 3 bayi penderita gagal ginjal di Lampung meninggal dunia. Pendaftaran ASNP 3K 2022 semua daerah dibuka. Begini cara membuat akun SSCASN. Dan yang terakhir, ibu hendak melahirkan pakai BPJS sempat terkendala karena data ganda. Nah, seperti apa Mas? Ada seekor gajah meninggal atau mati di Taman Nasional Waikambas. Ya, hari Minggu kemarin ya, ada seekor gajah muda ini, gajah jinak. Iya, betul. Dan gajah muda dia mati di rawa-rawa di Taman Nasional Waikambas. Saat ditemukan gajah itu diperkirakan belum lama dia mati. Terbukti dari beberapa kondisi tubuhnya masih normal, masih bagus. Dan ini seharusnya tewasnya gajah ini, matinya gajah ini ya harus diusut karena ini masih muda gitu loh. Apakah dia sakit atau diracun atau dibunuh atau karena penyebab lain, kelaparan atau apa, ini harus segera diusut karena ini gajah ini kan menjadi aset Lampung. Ya, bahkan betul. Lampung ini kan ikon Lampung ini kan gajah dan ini gajah muda ini mati. Ini harus diusut. Dari TNWK sendiri belum mau menyampaikan apa sih penyebabnya kematian gajah ini. Dan dari DPRD Lampung Timur ada dorongan agar kasus ini diusut dan memang kita sepakat juga ya dengan DPRD Lampung Timur agar kasus ini diusut. Jangan sampai dibiarkan begitu saja dan nanti berulang lagi karena ini gajah ini kan mahal. Dia udah keluar gadingnya cuman kecil, tapi walaupun kecil namanya gading gajah itu kan sangat mahal. Dan kita khawatir ini ada perburuan liar atau perburuan liar di tengah TNWK atau apa, ini harus segera diusut tuntas. Kiranya juga polisi juga bisa masuk ya atas rekomendasi dari dokter hewan di TNWK. Maksud kita beralih ke lampungpos.id. Pemirsa Metro TV Lampung, saat ini sudah ada 5 berita pilihan di lampungpos.id. Di antaranya 200 UMKM kota bersertifikat halal, Lampung Fair rawan copet, Sambo pertaruhkan pakatnya untuk bela Baradae, masyarakat korban kasus gagal ginjal akut bisa class action, dan yang terakhir kebut pemulihan pasca banjir. Nah, ini seperti apa Mas penanganan pasca banjir ini? Ya. Kebut pemulihan pasca banjir. Jadi pekan lalu itu hampir seluruh daerah di Lampung itu dilanda banjir dan dampaknya juga sangat besar ya banjir ini kepada masyarakat Lampung. Ada 8.000 jiwa terdampak, ada 2.000-an rumah yang terendam, ada 2.000-an hektar lahan pertanian yang rusak, ada 14 tanggul jebol, 4 jembatan putus, 3 ruas jalan rusak, 3 sekolah rusak, 1 masjid rusak, dan 10 tambak atau kolam itu juga ikut terdampak. Jadi yang juga ada tambahan lagi, ada 4 atau 5 jiwa meninggal. Jadi banjir ini menelan korban jiwa juga ya, terseret arus ya, terbanyak di Lampung Selatan itu 4. Sementara korban penduduk yang terdampak itu ada 8.000-an jiwa. Cukup tinggi. Jadi ya, cukup tinggi. Jadi mungkin kan kalau untuk penanganan bencana itu kan ada tahapan-tahapannya dan sekarang mulai pada tahap pemulihan pasca banjir. Karena sebagian besar pengungsi itu sudah mulai kembali ke rumah masing-masing dan sekarang tinggal pemulihan, misalnya ada jalan yang rusak, ada sekolah yang rusak,
ada masjid yang rusak, ada tambak, ada tanggul yang jebol, ada jembatan yang ambrol. Itu semua sekarang sudah mulai tahap pemulihan, tahap perbaikan. Walaupun memang tahap perbaikan ini tidak bisa langsung pulih seperti disulap, iya, tapi semuanya harus memakai berkala, harus memakai proses, karena di situ melibatkan anggaran juga. Kita berharap juga bahwa banjir ini cukuplah yang terakhir kali, supaya Lampung jangan lagi terdampak banjir. Karena dampaknya cukup besar sekali, cukup sampai memakan korban jiwa begitu, Mas. Baik Mas Wid, kita beralih ke sai100fm.id. Dan saat ini sudah ada 5 berita trending topik di sai100fm.id. Yang pertama, Zack Tarjo ajak Tiara Andini untuk single By Myself. Taylor Swift banjir rekor lewat Midnight. Ruth Garcia ajak collab rilis The Way You Move. Film pendek Ranjana Tanah Surga tayang di YouTube. Dan terakhir, konser di GBK, Blackpink bakal cetak sejarah ini. Nah, Mas Wid, ini film Rencana Tanah di Surga sudah tayang di YouTube seperti itu. Seperti apa mungkin bisa di Thailandnya seperti itu? Ya, film Rencana Tanah Surga ini sudah tayang di YouTube ya pekan lalu ya. Dan film ini adalah film terbaik kedua festival film pendek pariwisata untuk Provinsi Riau ya. Dan sesuai dengan tagline Riau itu bahwa Riau itu adalah Land of Paradise, tanah surga ya, kira-kira gitu. Jadi film ini disutradarai oleh Ben Stani dan mengisahkan cinta asmara antara seorang fotografer dan seorang gadis penulis lepas, dan mereka berjumpa di berbagai tempat yang indah di Riau, karena memang ini tujuannya memang untuk promosi wisata. Dan kita berandai-andai, andaikan di Lampung juga gagas atau direncanakan festival film serupa, tentu akan lebih mengangkat pariwisata Lampung, karena di Lampung ini justru tidak kalah. Bagusnya ya, Mas? Bahkan lebih indah dibandingkan provinsi-provinsi lain, karena semua di Lampung ini lengkap. Dan tinggal sekarang mau nggak inisiatif dari pemerintah daerah. Kita kan punya provinsi, ada 15 kabupaten kota, dan orang-orang yang bergelut di dunia teater di Lampung juga kan banyak yang paham tentang film, pariwisata juga sangat banyak. Ini bisa mengangkat pariwisata Lampung, kira-kira begitu. Dikenal masyarakat lebih luas begitu. Oke, baik, terima kasih Mas Wid sudah hadir di studio Metro TV Lampung. Pemirsa Metro TV Lampung, demikianlah tadi bedah tajuk di Lampung Pos. Jangan lupa untuk update informasinya dengan membaca Harian Umum Lampung Pos, serta baca informasinya dengan mengunjungi website lampos.co, lampungpos.id, serta dengarkan sai100fm. Dan jangan lupa buka websitenya di sai100fm.id. Saya Nurjana bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.